satu saja kepada kita. Untuk hidup di dunia ini taat saja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuntum khairu ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Tentang kehidupan kita, bahwa hakikatnya kita ini dengan mengedipkan mata ini, dengan mengucapkan kalimat-kalimat ini, dengan mendengarkan suara-suara ini, kita ini sedang berada atau berjalan menuju negeri akhirat. Ini kita nggak pandai berpikir, makanya Al-Quran itu diciptakan la'allakum yatafakkarun. Kita ini sedang berjalan menuju negeri akhirat, kampung abadi kita, kampung selama-lamanya. Kalau orang lagi berjalan, lagi safar untuk menuju kepada satu tujuan, ini perlu ada bekal, perlu ada oleh-oleh yang dibawa. Maka kalau kita pikir sejauh mana oleh-oleh yang sudah kita siapkan saat kita berjalan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat masa penghisapan bagi manusia ini. Sedang manusia ini berada dalam keadaan lalai lagi berpaling. Kita ini sudah dekat masa penghisapan. Sejak ayat itu turun, kita ini sudah dekat masa penghisapan. Sedang manusia lagi berpaling kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ghaflah, lalai, nggak tahu, nggak mau berpikir bahwa tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah cuma perintahkan satu saja kepada kita, untuk hidup di dunia ini taat saja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita boleh ingat, ini nggak ingat Pak, kita semua pernah berkumpul di alam nur. Pernah ingat Pak? Sama saya ini bareng-bareng di alam nur. Nggak ada yang pernah ingat. Jadi alam nur pernah jadi cerita bagi kita yang dulunya nyata. Begitu juga alam dunia ini. Alam dunia ini kelak akan menjadi cerita bagi kita. Dongeng saja, hanya sekejap mata. Manusia hidup rata-rata di umat akhir zaman ini 60 tahun. Hitungan pandangan, hitungan para ulama dalam negeri akhirat itu hanya 2,5 jam. Maka para malaikat ini heran, kalau kita masih maksiat, ini hidupnya 2,5 jam masih maksiat, 2,5 jam masih yasinan di garut, 2,5 jam kita ini masih terus-terusan lalai, pandangan lalai, pendengaran lalai, lisan lalai, selalu memandang sesuatu yang diharamkan Allah atas mata ini, selalu memandang sesuatu atas yang diharamkan Allah atas pendengaran ini, atas lisan ini, selalu menghibah, nggak lagi mau bicara tentang ketaatan, selalu bicara khilafiyah, nggak mau bicara sunnah, nggak mau mempersatukan umat. Kelak pada yaumil akhir, ketika seluruh manusia dikumpulkan, satu orang dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelak orang ini akan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di lembah daripada Jahannam, laknatullah. Di lembah daripada Jahannam. Kenapa? Padahal orang ini orang alim, orang ini orang pintar, orang ini pandai agamanya, tapi karena lisannya memecah belah umat, maka lisan ini akan menjadi lisan yang dapat menjadi asbab azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari gerakkan lisan ini bagaimana lisan
insan ini mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita sejenak perhatikan seorang pedagang kalau mau berhasil dalam dagangan itu bagaimana? Boleh fikir kita. Orang berdagang mau berhasil dalam dagangan bagaimana caranya? Mesti dia contoh orang yang telah berhasil dalam berdagang. Kita mau nggak sukses dalam hidup dunia ini? Maka contoh orang-orang yang telah diberikan kesempatan dan sukses hidup dunia ini. Siapa mereka? Para anbiya dan para sahabat radhiyallahu ajma'in. Mereka orang-orang yang telah sukses membuang dunia ini dari dalam hati mereka. Makanya kita belajar la ilaha illallah itu bukan sekedar zikir, tapi harus ada praktik. Salat itu kalau zikir-zikir saja, salat zuhur, salat zuhur. Jadi Allah. Tapi la ilaha illallah ini kalau zikir-zikir saja enggak jadi, tapi praktik. Bagaimana prakteknya? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak ada ucapan yang lebih baik kecuali orang mengajak kepada kebaikan. Kita ini semua, ini dahulu di dalam kitab Miskatul Masobih telah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para anbiya terdahulu. Nanti akan datang di akhir zaman, umat akhir zaman yang kedudukan mereka lebih mulia daripada kedudukan umat-umat terdahulu. Umat-umat saat ini, maka berebut para nabi, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan umat akhir zaman. Allah jadikan kami umat akhir zaman. Kita pikir apa sebab kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Cuma satu. Buka surat Al-Imran ayat 110. Kuntum khairu ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik. Kalian ini umat terbaik, betul? Dalam Al-Quran Allah katakan kalian ini umat terbaik. Apa sebab kita dijadikan umat terbaik? Ukhrijat linnas. Ukhrijat. Apa asal kata? Kharaja yakhruju kharajan fa huwa mukhrijun. Artinya keluar. Kita dikeluarkan dari rahim ibu. Linnas. Hanya untuk manusia. Manusia yang mana? Manusia beriman. Manusia beriman dan manusia tak beriman. Huda linnas. Al-Quran ini diciptakan untuk petunjuk bagi seluruh manusia. Orang tak beriman, dia buka Al-Quran, punya hajat di atas dunia, dia dapat petunjuk. Makanya Al-Quran ini penjempurna daripada kitab-kitab sebelumnya. Dia punya hajat atas dunia, orang tak beriman, buka Al-Quran, mereka dapat petunjuk. Mereka bisa sukses dalam hal dunia. Istidraj, pancingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan pernah iri terhadap harta orang-orang yang tidak beriman. Cukup semakin naik, padahal mereka tidak beriman. Padahal Allah sedang memancing mereka daripada siksaan yang sangat pedih. Kita ini diciptakan hanya untuk seluruh manusia. Bagaimana? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Mengajak kepada kebaikan. Ayatnya mengajak kepada kebaikan, baru mencegah pada mungkar. Jangan dibalik-balik. Wa tanhauna 'anil munkar wa ta'muruna bil ma'ruf. Jangan. Ini ayat yang benar. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada kebaikan. Jika kalian melihat satu kemaksiatan, apa dalam perintah dalam agama? Cegahlah dengan tanganmu, gandeng tangan mereka, ajak kepada kebaikan, kemungkaran akan tercegah. Itu maksudnya. Bukan lagi orang lagi mabuk-mabuk kita bawa kayu itu pukul, ini haram. Yang ada perang, botol itu pecah di depan kita. Menjelaskan halal haram terhadap orang yang mabuk itu bodoh. Sama seperti mendengarkan suara yang merdu terhadap orang yang tuli. Memperlihatkan pemandangan yang indah terhadap orang yang buta. Bodoh ini. Maka ajak dulu orang ini kepada kebaikan, maka akan tercegah daripada kemungkaran. Wa
tu'minuna billah. Kalimat dakwah ditempatkan lebih dulu daripada kalimat iman. Wa tu'minuna billah setelahnya, dan beriman kepada Allah.